Innal hamdalillah wa inna syukralillah wa inna tsana'a kullaha lillah. Amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat Allah dan kepada Rasulullah kita senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 dan 7 atau yang mewakili. Yang kami hormati Koordinator Satgas Nasional Pandu Digital. Yang kami hormati Pak Ari Nugraha, perwakilan dari Pusdatin Kemendikbudristek RI. Yang kami hormati Pak Muhammad Fahrum Ahmad, perwakilan dari Distrik Gojek Sulawesi Selatan. Dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu guru serta ananda sekalian yang bergabung di kegiatan literasi digital pada hari ini. Untuk lebih mengefisienkan kita punya kegiatan, maka mari kita terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini tentu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu peserta literasi digital, ekosistem digital, dan aktivasi akun belajar ID. Pada kesempatan ini, adapun beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan oleh MC, kemudian yang kedua sambutan dan perkenalan Ekskul Pandu Digital oleh Koordinator Satgasnas Pandu Digital. Yang ketiga, pengenalan ekosistem digital oleh Muhammad Fahrum Ahmad selaku perwakilan dari Distrik Gojek Sulawesi Selatan. Yang keempat, insya Allah sebentar akan ada kuis berhadiah dari GoPay. Kemudian yang kelima, aktivasi dan pemanfaatan akun belajar ID oleh Pak Ari Nugraha selaku perwakilan dari PTP Pusdatin Kemendikbudristek RI. Dan yang keenam, tanya jawab dan dilanjutkan dengan sesi kuis kedua berhadiah dari GoPay, dan yang terakhir adalah penutupan dan doa bersama. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, maka mari kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu sambutan dan perkenalan Ekskul Pandu Digital oleh Koordinator Satgasnas Pandu Digital. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Haji Ansar Syukur SIKOM MIKOM. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bersama kita hormati narasumber kita pada pagi hari ini ada Bapak Ari Nugraha dari Pusdatin Kemendikbudristek RI. Terima kasih Pak Ari. Ada Pak Fahrum Ahmad dari dari Gojek ya, dari Gojek. Dan saat ini sebagai Distrik Merchant Adjustment Sulawesi. Selit ini Gojek anak-anak pada semua ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah bersama-sama kita
selalu sehat pada kesempatan ini. Juga kepada teman-teman pengurus di STI Selatan maupun di daerah, kemudian Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian beserta kita pada hari ini yang kita mengambil tema tentang literasi digital, yakni perkenalan ekosistem digital dan aktivasi untuk belajar menjadi. Kegiatan kita pada kesempatan ini adalah kerjasama antara Jaringan Sekolah Digital Indonesia bersama Dinas Pendidikan Provinsi Selatan yang kemarin dilakukan penandatanganan MOU. Dan untuk hari ini kegiatan kita dikhususkan ya, diutamakan kepada cabang dinas pendidikan wilayah 6 Kabupaten Selayar dan wilayah 7 Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Dan walaupun itu, tapi ada juga beberapa peserta kita yang bergabung dari dua kabupaten tersebut, bahkan ada yang dari Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, tema kita tentang pengenalan ekosistem digital oleh pihak Gojek dan aktivasi akun belajar .id. Nah, aktivasi akun belajar .id ini sebagaimana kita ketahui bersama, ini sesuai dengan edaran yang sampai ini masih menjadi rujukan pada tanggal 30 Juni 2021 ini itu akan dibuka otomatis ketika kita tidak melakukan aktivasi. Sehingga itulah kemudian kami dari GSTI berinisiatif untuk melakukan fasilitasi ya kepada semua cabang dinas pendidikan di Selatan, dan setelah itu kami juga akan masuk ke tingkatan SMP dan SD untuk dinas kabupaten kota. Nah, izinkan saya Bapak Ibu mungkin sekitar 10 menit ya untuk menjelaskan tentang jaringan sekolah digital, khususnya Pandu X4 digital ini. Jadi Pandu digital ini merupakan sebuah komitmen kita oleh GSTI dalam rangka untuk percepatan transformasi digital pendidikan di Indonesia, yang dimana hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan untuk kita pada masyarakat pada hari ini, dan itu juga sesuai dengan mandat Presiden tentang percepatan transformasi digital di Indonesia. Instruksinya di tanggal 13 2020, kemudian diulang lagi oleh beliau di tanggal 20 Mei 2020 Hari Kebangkitan Nasional bersama dengan Pak Mendikbud tentang gerakan literasi digital di Indonesia. Satu dari 5 langkah itu yang kami garis bawahi dan menjadi dasar kami adalah menyiapkan kebutuhan SDM bertalenta digital. Ya, untuk menyiapkan ini tentunya penyiapan kebutuhan SDM itu tentunya adalah salah satu dan yang utama itu melalui jalur pendidikan. Jadi jalur pendidikan ketika kita berbicara tentang penyiapan SDM berarti itu adalah berbicara tentang generasi ke depan. Generasi ke depan berarti kita berbicara tentang peserta didik kita pada saat ini. Nah, itulah kemudian kami di ISDI kemudian membentuk sebuah unit yang kemudian disebut dengan Satgas Nasional Pandu Digital Indonesia. Nah, Pandu Digital sendiri itu adalah sebuah program dari Kementerian Informasi dan Komunikasi Kominfo, ya, kemudian kami tarik masuk ke GSTI dan kami melakukan kustomisasi di beberapa hal. Nah, kemudian kami bentuk yang namanya eskul, kegiatan ekstrakurikuler Pandu Digital, sama dengan eskul yang ada saat ini di sekolah-sekolah. Nah, kalau kita berbicara tentang kegiatan di sektor pendidikan itu kan ada 3 ya. Ada kegiatan intra, ada kegiatan kurikulernya, dan ada kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, itu semua ada di Permendikbud ya. Nah, kegiatan eskul sendiri, jadi kegiatan ekstrakurikuler itu kemudian sering disebut dengan kegiatan eskul. Ya, sesuai dengan Permendikbud 62 itu ya seperti ini ya. Nah, sedangkan apa itu
kurikulum ekskul pendidikan. Intinya adalah sebuah ekskul, ya sebuah ekskul di mana ekskul itu adalah untuk mendapatkan tambahan membentuk karakter peserta didik, mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan dalam bidang didik. Rujukan normatifnya kami membentuk itu adalah yang pertama peraturan presiden, tentunya turunannya dari undang-undang sampai ke bawah, tapi yang paling yang paling teknis itu adalah Perpres nomor 87 tahun 2017, Permendikbud nomor 62 tentang ekskul sendiri, Permendikbud nomor 35 tentang implementasi kurikulum 2013. Nah, tadi juga arahan Presiden tentang percepatan transformasi digital di Indonesia dan arahan Mendikbudristek. Nah, inilah kemudian menjadi rujukan kita sehingga muncul yang namanya ekskul digital dengan tujuan mewujudkan peserta didik yang berkompetensi digital, berkarakter Pancasila, dan berwawasan global menuju Indonesia emas. Nah, apa sih fungsinya? Fungsi-fungsi apa yang ingin dikembangkan dalam ekskul pendidikan itu? Tentunya adalah pengembangan kemampuan, kreativitas peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya. Kemudian kita juga mengembangkan fungsi-fungsi sosial, mengembangkan kemampuan, rasa tanggung jawab dan sebagainya, dan juga fungsi kreatif, dan tidak tertinggal adalah dan yang utama adalah mengembangkan kesiapan kader peserta didik. Nah, inilah sebenarnya core daripada penyiapan talenta SDM bertalenta digital adalah penyiapan kader peserta didik. Ya. Kemudian prinsipnya ekskul digital ini ada 7, ya. Yang jelas yang berbicara tentang ekskul digital ini, untuk ekskul ini sendiri adalah ekskul pilihan sesuai dengan Permendikbud nomor 62, itu yang wajib hanyalah pramuka, ya. Kemudian yang lainnya adalah ekskul pilihan. Jadi ketika kita berbicara tentang ekskul, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, itu ada 2, ada ekskul wajib yang disebut dengan pramuka, kemudian ada ekskul pilihan. Ekskul pilihan itu banyak, ada yang PMR, kemudian ada rohis, kemudian ada di bidang olahraga, ada di bidang seni. Nah, inilah kemudian kita hadir, ya walaupun sudah ada ekskul TIK dengan nama yang berbeda-beda di setiap sekolah, mungkin kami hadir ini untuk menyamakan itu dengan konsep yang lebih terstruktur, yang lebih sistematis, lebih tertib. Kami membuat ini ekskul digital. Sasaran saat ini masih di tataran SMP dan SMA SMK peserta didik itu, karena sampai saat ini kami belum banyak menemukan materi-materi literasi digital untuk diberikan kepada peserta didik di tingkatan sekolah dasar. Nah, ini langkah-langkah ya, ini hal yang dasar, sosialisasi, pembentukan dan pemberdayaan. Nah, alur pembentukannya, jadi Bapak Ibu, anak-anak sekalian, sekolah-sekolah yang hadir ketika ingin membentuk pandu digital di sekolahnya, cukup menyiapkan guru pendamping dan calon pengurusnya. Nah, saat ini kami mensyaratkan untuk mengikuti kegiatan di Kominfo untuk mendapatkan pandu digital garis merah dan lulus di situ. Kemudian mengisi formulir, ya. Setelah mengisi formulir itu adalah bahwasanya siap untuk didampingi oleh ISDI dalam pelaksanaan dan pemberdayaan pandu digital di sekolahnya. Kemudian menunggu approval, kalau sudah oke, maka silakan membentuk kepengurusan. Nah, itu tadi ya pembentukan. Jadi ini ada beberapa persyaratannya. Ya intinya persyaratan ini masih tentatif. Kalaupun belum dipenuhi, ini boleh nanti berjalan ekskulnya baru persyaratan ini boleh. Ini seperti lulus pandu digital garis merah, ini nanti boleh pada saat nanti berjalan, ya nanti saat berjalan. Kemudian ini adalah struktur kepengurusan. Ya, ada yang menyatakan di sini adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan boleh. Ini tentatif, ya. Kemudian tahap pemberdayaan. Kita
tahap pemberdayaan ini Bapak Ibu kami ada 3 hal ya, ada kita menyiapkan kurikulum standar kompetensinya, kemudian kita siapkan materi dan batch-nya, rencananya, dan ada untuk penghargaannya. Nah, untuk kurikulumnya ini adalah kompetensi dasar Bapak Ibu yang Anda sekalian yang ingin membentuk eskul pendidikan di sekolah, mungkin perlu memperhatikan dulu ini apa saja yang nanti kita lakukan, kompetensi-kompetensi apa yang akan kita kembangkan. Jadi ada 3 standar kompetensi. Yang pertama adalah standar kompetensi digital skill, digital karakter, digital safety, dan digital kreatif. Nah, yang di bawah ini masing-masing ada subkompetensinya atau kompetensi dasarnya. Di digital skill ada pengetahuan dasar mengenai landscape digital, ya, dan seterusnya. Inilah yang kemudian kita akan pelajari. Nah, jadi ada standar kompetensinya ada 4, kompetensi dasarnya masing-masing ada di bawahnya. Masing-masing nanti ini kompetensi dasar yang ada di sini itu akan diturunkan menjadi beberapa topik materi. Ya, diturunkan menjadi beberapa topik materi. Mungkin dalam satu kolom ini, satu kompetensi dasar ini, itu bisa saja sampai 5 sampai 10 materi-materi yang akan lahir di kompetensi ini. Ya. Nah, setelah kita menyusun kompetensi dasarnya, nantinya dalam pemberdayaannya kita menyiapkan yang namanya batch, ya, batch atau rencana. Jadi rencana itu adalah tadi kalau kita lihat ada standar kompetensi ada 4, kemudian di bawahnya ada kompetensi dasarnya. Nah, di setiap kompetensi dasar itu kami akan membuat subkompetensi atau materi-materinya, ya. Setiap materi itu kita akan lengkapi dengan evaluasi. Nanti peserta didik kita setelah mempelajari itu, ya, setelah mempelajari materinya, maka setelah materi kemudian ikut evaluasinya, kalau lulus di situ berarti mendapatkan rencana seperti ini beserta sertifikatnya. Nah, contoh rencananya, template-nya ada seperti ini, ada 4, kita ada digital skill yang warna biru, ada karakter warna pink. Contoh-contohnya batch-nya seperti ini. Jadi digital skill misalnya, digital skill misalnya tadi ada batch pengetahuan dasar landscape digital tentang perangkat lunak. Jadi siswa peserta didik kita kalau misalnya sudah pelajari tentang sistem operasi yang dasar, kita siapkan evaluasinya, ikut tesnya, ya, post tesnya, lulus di situ akan mendapatkan rencana yang seperti ini, ya, rencana seperti ini, dan sertifikatnya sama terusnya ke bawah, ya. Nah, misalnya juga Gojek, ya, batch pengetahuan tentang transformasi online, ya. Nah, ini digital skill. Jadi kalau peserta didik sudah mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam Gojek, ada nanti kuisnya, ya, soal-soalnya. Kalau lulus itu, maka peserta didik akan mendapatkan badge seperti ini serta sertifikatnya. Nah, ini contoh digital skill. Digital karakter. Nah, ini ada misalnya nilai-nilai adat dan budaya Bugis Makassar dalam pergaulan di media sosial. Nah, itu nanti kita buatkan materinya, siapkan kuisnya. Kalau ada penugasannya juga, maka setelah siswa lolos itu mengikuti, maka siswa akan mendapatkan badge seperti ini, ya, ini utara ini, yang kemudian ada juga sertifikatnya. Nah, sama dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai keagamaan, ya, misalnya nilai-nilai Al-Quran dalam konteks pergaulan media sosial atau Bible, Injil dalam konteks pergaulan ini, ya. Nah, digital safety kita akan memahamkan bagaimana sih tentang undang-undang ITE, ya, yang sampai kita nanti terkait atau misalnya terkait dengan hukum, ya, bagaimana kita menghindari lagi, ya, masalah keamanan dan kita akan buatkan seperti ini. Nah, dan contohnya lagi di digital kreatif. Jadi kalau ada siswa kita yang sudah tahu misalnya rumah belajar, ya, nanti
fasilitas, feature apa yang ada di modul belajar, kita siapkan materinya, kita siapkan tesnya, nanti akan mendapatkan batch rumah belajar. Nah ini nanti di tengahnya di belajar. Ini rencana ini kita juga akan menyiapkan namanya bintang-bintang ya, tapi dalam bentuk batch juga seperti ini. Nah, ini kalau ada yang sudah mendapatkan tadi 15 rencana itu menyelesaikan 15 materi ya, kemudian sudah itu akan kita berikan bintang 1, bintang 2 masing-masing ya, bintang 4. Yang paling tinggi bintang 4. Jadi kalau sudah mampu melakukan di antaranya konfigurasi jaringan atau akses point, atau sudah bisa membuat site atau membuat APK, itu sudah bisa atau mendapatkan 75 rencana, maka kita akan berikan bintang 4. Ya, manfaat lainnya untuk satuan pendidikan, kita akan dampingi sekolahnya untuk digitalisasi pendidikan. Nah, ini bentuk kegiatannya. Yang namanya eskul itu sudah dari awal itu sudah harus diprogramkan ya minimal per semester lah. Nah, kegiatan kita itu ada dalam bentuk seperti ini, dalam jaringan, ada juga offline. Yang dalam jaringan tentunya sinkronous dan asinkronous. Kegiatan regulernya itu setiap hari Sabtu kita sebut dengan Sabtu digital. Di sini kita akan memberikan materi secara sinkronous ya. Dan ya inilah kegiatan kegiatan kita di Indonesia luar negeri, yang ada di Kairo, yang ada di Denhar, yang ada di Kairo, kita akan kolak semua. Nanti kita akan ketemu siswa-siswa yang ada. Nah, ini kami mengajak kepada Bapak Ibu guru, kepala untuk kepentingan siswa-siswi kita, di peserta didik kita di sekolah. Karena bagaimanapun hari ini yang namanya digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan. Makanya kami mengambil 4 digital kompetensi itu karena kita tidak mau hanya tahu memakai teknologi tetapi tidak ada karakter di dalamnya. Yang sampai hanya tahu menggunakan teknologi tetapi tersangkut dengan masalah undang-undang, tersangkut dengan masalah etika, tersangkut dengan masalah lainnya, sehingga kami membuat untuk menjadilah nantinya ya, akan kita buat di digital. Nah, kemudian evaluasi ini tentunya yang namanya eskul itu pasti ada nanti masuk nilainya di rapor. Nah, secara deskripsi akan seperti ini, tapi nanti ada rubrik penilaiannya terkait dengan pembiayaan. Tidak ada iuran untuk kegiatan ini, tidak ada pembiayaan mengikat. Segala kegiatan itu ditanggung oleh Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, kami sangat berharap Bapak Ibu yang hadir saat ini kiranya bisa mari kita membersamai peserta didik kita dengan eskul digital supaya digitalisasi kecakapan digital yang saat ini peserta didik kita miliki itu kita bisa kembangkan seiring dengan sejalan antara hard skill-nya dan soft skill-nya. Sekian saat ini, terima kasih pada semuanya, terutama narasumber kita, kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 Selayar dan Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 Kabupaten Jember dan Katalan, Bapak dari Seskabin dan dari terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan terkait dengan pengenalan ekskul Pandu Digital oleh Bapak Haji Ansyar Syukur selaku
Koordinator Satgasnas Ekskul Pandu Digital. Baik, sebelum kita lebih lanjut, kami menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa dalam kegiatan kita ini, insya Allah akan ada kuis berhadiah. Ya, jadi diharapkan agar kiranya bisa disimak dengan baik materi yang disampaikan oleh setiap narasumber, supaya memudahkan kita nantinya untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di kuis nanti. Dan acara ini atau kegiatan ini kembali kami sampaikan bahwa ini adalah bentuk kerjasama dari Satgas Pandu Digital JSDI Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pihak Pusdatin Kemendikbudristek RI yang disponsori oleh Gojek Indonesia. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, sekarang kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu pengenalan ekosistem digital oleh Muhammad Fahrum Ahmad dari Distrik Engagement Gojek Sulawesi Selatan. Waktu yang kami berikan kurang lebih 15-20 menit kepada Pak Muhammad Fahrum. Kami silahkan. Baik, terima kasih Pak Sunarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Koordinator Satgasnas Pandu Digital, yang terhormat juga serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang menyempatkan hadir di pagi hari ini, dan teman-teman para pelajar yang kami banggakan. Ya, sebelumnya mungkin saya ingin tes speaker dulu, Pak. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Ya, Pak. Terdengar dengan jelas, Pak. Terdengar jelas, Pak Fahrum. Baik. Apakah layarnya sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Iya, jadi juga tentang ekosistem seperti apa. Nah, kita dari Gojek mengambil satu rute yang pada hari ini kami sebenarnya dan mainan GoPay. Ya, saya sendiri dan Pak kami tim yang memegang merchant digital payment-nya mereka dan inklusi ekonominya mereka yang ada di Makassar, seluruh Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua. Yang mau mengontak bisa dicari di LinkedIn Muhammad Fahrum Ahmad atau di email yang ada di layar. Memulai bisnis dengan digital atau bagaimana caranya meng-create sesuatu yang basicnya adalah teknologi. Maka dari itu digital hadir kapasitas akses dan bisa memberikan gambaran kira-kira masa depan itu solusi apa yang kita butuhkan. Nah, teman-teman sekalian, jadi Gojek itu diciptakan oleh founder kami, Pak Nadiem Makarim, itu dari kegelisahan, dari keresahan dia terhadap sistem transportasi kita di Indonesia. Sebenarnya dari situ. Jadi dari masalah yang terdekat teknologi, karena pada dasarnya teknologi sebenarnya punya dua arah. Yang pertama bisa sebagai arah yang positif, namun jika disalahgunakan teknologi bisa berakibat negatif sebenarnya.
Nah, untuk hal yang teman-teman bisa kembangkan dari sisi aspek manapun. Nah, berbeda dengannya, teman-teman sekarang generasi yang bisa menikmati sepuasnya layanan teknologi. Beda dengan kita dulu, 10 tahun lalu kita mungkin baru membangun infrastruktur teknologinya, baru membangun infrastruktur digitalnya, internet, baru kita bisa merasakan, bahkan di daerah di pelosok juga sudah bisa merasakan internet, sudah bisa mengakses informasi dengan baik. Dari itu awalnya founder. Nah, teman Gojek itu dari, dan gudang ini juga itu pun disewa. Tidak serta-merta langsung Gojek yang seperti hari ini teman-teman rasakan manfaatnya. Teman-teman bisa lihat kantornya sudah sangat established dan sudah sangat baik untuk lingkungan kerja kita. Dulu itu masih gudang, teman-teman. Tapi kita dorong sehingga teknologi bukan untuk memberikan breakthrough atau terobosan yang bisa memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia. Kemudian kita mau memecahkan masalah mobilitas di perkantoran dan